penilaian tengah semester. Silakan ada yang punya soal, yang masih bingung untuk soal-soal di sekolah, bisa dikirim lewat kolom chat atau WA ke saya ya. Ke nomor ini. Silakan kirim soal ke sini yang kalian merasa kesulitan ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari kalian, ini saya punya soal. Ceritanya sih judulnya turunan fungsi trigonometri ya. Nah, di sini aplikasinya adalah untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Ini pertanyaan interval, batas-batas X-nya, dari berapa sampai berapa, fungsi naik, fungsi turun, cekung atas, cekung bawah, terus titik stasioner. Titik stasioner itu titik maksimum minimum ya. Nah, adik-adik bisa gunakan turunan trigono. Tapi kalau menurut saya ini maksa ya. Sebenarnya tanpa turunan pun. Jadi nanti untuk menentukan seperti ini, nanti ada dua metode. Bisa menggunakan turunan, bisa langsung gambar, adik-adik. Nah, tapi karena judulnya di sini adalah turunan trigono, biasanya si buku-buku atau gurunya maksa untuk pakai turunan. Padahal kalau menurut saya mendingan langsung digambar grafik, ya. Nah, nanti ada bandingin aja mana cara yang menurut kalian gampang. Nanti ini saya mau ajarin dulu langsung ngegambar grafik ya. Nah, untuk langsung ngegambar grafik fungsi trigono, kalian harus tahu dulu gambar grafik fungsi dasar. Nah, grafik fungsi dasar itu adalah ada 3 ya, Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, satu lagi Y sama dengan tangen X. Nanti si grafik fungsi dasar ini tinggal digeser-geser ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ya, itu namanya translasi. Nah, untuk fungsi dasar biasanya ada 3 ya. Yang pertama Y sama dengan sin X, yang kedua Y sama dengan cosinus X, yang ketiga adalah Y sama dengan tangen X. Pertama, adik-adik harus lihat dulu yang namanya panjang satu gelombang, periode. Nah, XXX di sini kalau digambarin itu adalah panjang gelombangnya atau periode. Nah, periodenya itu sejauh 360 atau 2 pi. Ya, berarti adik-adik tinggal gambar dari 0 sampai 360 terus dibagi 2 di sini 180 bagi 2 lagi 90 berarti nambah 90 semua dari sini 270 ya.
Nah, kemudian tinggal pasang-pasangkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, sini aja deh. Oh, sorry. Untuk tangan beda sendiri. Kalau tangan periodenya itu harus 180 ya, pi. Khusus tangan. Kalau yang lainnya cos sama sinus itu 360. Jadi kalau untuk tangan dari 0 sampai 180. Nanti di sini bagi 2 90, bagi 2 45, berarti di sini adalah 135. Ya, yang pertama adalah fungsi Y sama dengan sinus X. Nah, Dede tinggal masukin X-nya kalau 0, 0, 90 sin 91. Ya, titikin. X-nya 90, Y-nya 1, sin 180, 0, 270 min 1, 360, 0. Nanti tinggal hubungkan. Oke, ini adalah fungsi sinus. Kalau fungsi cos, cos 0 adalah 1 ya, berarti mulainya dari sini. Cos 0, 1, cos 90, 0, 180, min 1, 270, 0, 360, 1. Jadi gambar grafiknya gini. Untuk cosinus X. Kalau untuk tangan 0, 0, tangan 45, 1, tangan 90 tidak terdefinisi, jadi gambarnya gini. Nah, di sini ada yang namanya asimtot, garis yang tidak pernah disentuh oleh si kurva itu sampai kapanpun. Pasti 90 dia nggak akan disentuh. Pokoknya gambarnya kayak gini aja. Nah, ini. Ini adalah grafik dasar ya, Adik-adik. Nah, dari grafik dasar ini kalian bisa lihat fungsi naik. Coba, fungsi naik. Kalau ditanya fungsi naiknya di sini berapa? Nah, ini naik nih. Nah, dari 0 sampai 90. Sampai 90. Naik. Terus dari 270 sampai 360 ya, atau dari 270 sampai 360. Dari gambar kelihatan naik itu semakin besar X-nya, semakin besar Y-nya. Ini fungsi naik, Adik-adik. Kalau fungsi turun kelihatan dari sini ke sini itu fungsi turun. Jadi untuk X dari berapa sampai berapa? Dari 90 sampai 270 itu namanya fungsi turun ya. Terus cekung ke bawah. Nah, Adik bisa lihat cekung ke bawahnya mana? Ini cekung ke bawah ya, menghadap ke bawah berarti dari 0 sampai 180. Kalau cekung ke atas ya jelas ini menghadap ke atas berarti dari 180 sampai 360. Terus titik stasioner, titik maksimum, titik minimum kelihatan dengan jelas di situ dari gambar. 90,1 ya, X-nya 90 derajat, nilainya 1 itu maksimum. Kalau titik minimum kelihatan dari gambar ini minimum, X-nya 270, Y-nya min 1. Berarti 270, min 1. Nah, oke, Adik-adik udah tahu ya mana cekung ke atas, fungsi naik, fungsi turun, itu dari gambar langsung. Cara ngegambar gimana, Adik-adik tadi lihat periode. Untuk sinus dengan kosinus itu X-nya, itu namanya periode. Kalau untuk tangan periodenya beda sendiri, yaitu 180. Nah, kemudian contoh lagi, kalau saya punya Y sama dengan 4 sinus 2X. Ini juga masih disebut sebagai fungsi dasar, ya. Jadi langkah ke-1 tentuin periodenya dulu. Berarti 2X yang nempel di X ini harus sama dengan 360. Berarti X-nya adalah bagi 2, iya 180. Berarti saya ngegambar
dari 0 sampai 180 saja. Nanti ini di sini bagi 2, 90, di sini dibagi 2, 45, bagi 2 berarti 135. Masukin 0, sin 0, 0 kali 4, 0. 45 kali 2, 90. Sin 90 itu 1 ya, Dede, kali 4 berarti 4. Nah, di sini 4. Udah, pokoknya ginilah gambarnya, tahu fungsi dasarnya tadi. Hubungkan. Nah, satu gelombangnya itu 180 aja. Karena di sininya 2X. Periode itu X-nya, Dede. Nanti bisa tentuin fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, cekung ke atas, cekung ke bawah, fungsi dan seterusnya seperti yang tadi. Pokoknya langkah ke-1 tentuin periode. Langkah kedua ya tinggal masukin angka ya, pasangkan X, Y. Nah, tapi sekarang masalahnya, Dede, kalau ada fungsi yang digeser, ditambah, dikurang. Nah, prinsipnya gini. Kalau ada translasi itu digeser, geser itu nanti urusannya ada 2, bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Nah, sumbu X urusannya kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau sumbu Y, kalau nggak ke atas, ke bawah. Nah, ini prinsipnya, Adik-adik, untuk geser-geseran, itu tinggal prinsipnya dibalik dari arah sumbu. Maksudnya gini, kalau fungsi dasarnya, misalkan Y sama dengan Fx, kemudian kita disuruh ngegambar fungsi yang gini. Nah, ini dibacanya gimana? Dari fungsi dasar ini, kita geser kemana ini? Nah, kalau X min, prinsipnya dibalik dari arah sumbu. Kan kalau sumbu X negatif kan ada di kiri kan? Kiri kanan. Kalau ke kiri itu harusnya negatif kan? Tapi karena di sini dinegatifin, berarti di sini ngegesernya ke kanan, ada deh. Dibalik prinsipnya, digeser ke kanan sejauh Q. Terus sama kalau Y-nya, Y itu ke atas ke bawah. Kalau Y ditambah, kan harusnya ke atas kan? Kalau plus, nah ini digesernya jadi ke bawah. Ke bawah sejauh P. Udah gitu aja, ada deh prinsipnya dibalik. Nah, misalkan contoh gini. Saya disuruh ngegambar Y sama dengan 2 sinus kurung X min V per 6. Min 3. Gambarnya gimana? Nah, pertama kita kelompokin dulu. Pindahin ke sini. Jadi Y plus 3 sama dengan 2 kali sin kurung X min V per 6. Nah, Adik-adik perhatikan. Untuk yang X plus minus, Y plus minus, itu dibuang. Dibuang dulu untuk sementara untuk tahu fungsi dasarnya. Jadi fungsi dasarnya adalah ini dibuang, ini juga dibuang. Ada ya. Jadi fungsi dasarnya adalah Y sama dengan 2 sin X. Oke. Nah, nanti dari fungsi dasar ini baru kita ke arah situin, berarti digeser kemana tuh? Karena X-nya dikurang, berarti digesernya ke kanan. Sejauh apa? V per 6. V per 6 itu apa? V per 6 itu 180 bagi 6, itu 30 derajat. Kemudian di sini asalnya Y, jadi Y plus 3, berarti digesernya ke, kalau Y plus, harusnya kan ke atas.
Berarti di sini digeser ke bawah. Sejauh 3. Ingat, ini urusan dengan sumbu X, ini urusan dengan sumbu Y. Nah, saya mau menentukan interval fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, cekung ke atas, cekung ke bawah dari fungsi ini. Gampang, tinggal digambar aja fungsi dasarnya dulu. Kemudian tinggal geser ini. Selesai. Yuk, pertama tentuin periodenya dulu. Periodenya di situ adalah X, X-nya itu berarti 360 ya untuk fungsi sinus cosinus. Bagi 2, 180, bagi 2, 90. Ini cepat pisan. Terus ada tahu gambar untuk sinus kan kayak gini tadi. Ya, ini maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah minus 2 di sini. Berarti interval fungsi naik naiknya yang ini dari 0 sampai 90 atau dari 270 sampai 360. Itu fungsi naik. Nah, tapi karena yang diinginkan bukan fungsi sinus X, 2 sin X, yang diinginkan yang ini ya, Dede. Berarti ini tinggal ngegeser kemana tadi? Nah, ikutin. Kalau sumbu X, urusannya gesernya yang X aja. Ke kanan 30. Bayangin, asalnya ini, sekarang digeser ke kanan 30. Berarti dari 0 jadi 30 ada di sini. Terus 180 jadi 30, jadi 210. Ini nambah 30 lagi jadi 390. Ya. 90 tambah 30 berarti di sini adalah 150. Jadi gambarnya jadi gini, ngegeser ke kanan. Nah, gini. Ke kanan 30 derajat. Artinya, asalnya fungsi naiknya kan dari 0 sampai 90 kan. Sekarang jadi fungsi naiknya dari nambah 30 ini semua. Ya. Dari 30 sampai tambah 30 sampai 120. Pak. Maaf ya. Ya, halo. Itu kenapa bisa 150 yang 30 90 itu? Salah ya. Harusnya 120 ya. Tambah 30 ya. Terima kasih ya. Tadi saya mana yang salah PO ini. Terima kasih. Ini harusnya 120 nih. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi asalnya 90, ini harusnya maksimumnya di sini 120 nih, sorry. Gambarnya jelek, aduh, tambah jelek lagi. Ya udah pokoknya gitulah ya maksudnya. Jadi tanpa ngelihat dari gambar juga kalian tahu tinggal nambah aja 30. Ya, nambah 30 berarti di sini 130 karena digeser ke kanan. Berarti nambah 30. Atau nambah 30 berarti 300. Di sini ada 300 berarti nambah 30 berarti 390. Dan seterusnya ada ya. Fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah semuanya sama, nambah 30. Nah, untuk titik stasioner kan tadi titik maksimumnya yang di awal kita lihat gambar yang hitam ini 90
itu maksimum. Titik minimumnya 270, min 2. Nah, sekarang berubah karena digeser tadi. Kita lihat pergeserannya apa tadi? Geser ke kanan 30, ke bawah 3. Kanan 30 derajat. Ke mana lagi tadi? Ke bawah 3. Berarti koordinatnya jadi berubah, Adik-adik. Titik maksimumnya, bayangin ada sebuah titik ini 90,2, si ini digeser ke kanan 30 jadi 120. Benar? Digeser ke bawah 3, asalnya 2. Kalau digeser ke bawah 2 berarti jadi -1. Oke? Jadi dikurangin 3. Yang ini geser ke kanan 30 jadi 300. -2 dikurangin 3, bergeser ke bawah 3 ya. Jadi -5. Nah, jadi kalau ditanya berapa minimumnya, -5. Berapa maksimumnya, nilai maksimumnya -1. Udah gitu aja, Dek. Cuma begitu doang. Silakan, sebelum ada yang nanya nih. Sudah ada yang masuk pertanyaannya belum? Jadi tinggal digeser aja. Dibalik ya, kalau X-min, berarti itu ngegesernya kemana? Kan harusnya X-min ke kiri, ini digesernya jadi ke kanan. Ya. Y plus itu kan di atas, jadi digeser ke bawah. Nanti dibalikin lagi. Jadi kuncinya mah harus tahu ini aja dulu. Fungsi dasar, terus gesernya. Nah itu tentuin aja. Seluruh intervalnya. Silakan kalau udah ada yang masuk pertanyaannya, saya akan bahas soalnya. Silakan dikirim aja ke WA atau dikirim ke kolom chat ini, silakan. Pak, Ya. boleh ke atasin nggak? Tadi yang Oh iya awal-awal. boleh. Oh, yang awal-awal silakan. ISN. Siap. Jadi sebenarnya kalau di buku itu maksa ya, Adik-adik pakai turunan. Ini tambah ribet justru. Kalau pakai turunan tambah ribet. Sebenarnya mending langsung digambar aja untuk menentukan gambar-gambar ini. Naik, turun, cekung atas, cekung bawah, maksimum, minimum. Jadi kalau soalnya PG, saya saranin Adik-adik langsung pakai gambar grafiknya. Kan udah pada bisa kan ngegambar grafik. Ngegambar grafik itu fungsi dasarnya aja gambar. Bisa tolong diturunin lagi, Pak. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi dasar ada deh. Ini untuk sinus, ini untuk kosinus. Kalau tangan jarang ditanyain, ya. Nanti fungsi-fungsi ini tinggal digeser. Dibaca, Wan. Nah, ini geser-geser ini. Prinsipnya dibalik. Itu penting, ada prinsipnya. Jangan lupa, kalau X-min artinya dibalik. Itu beda, nah. Makasih banyak, Pak. Yang mana? Ke atas? Udah, Pak. Makasih banyak. Ditambahin, Wan. Ya.
Ya, supaya ada jelas ya. Nah, ini saya berikan satu soal. Mana minta yang mana yang ditulis dulu? Kebanyakan ya. Sebenarnya prinsipnya sederhana ya. Saya nulisnya aja banyak sih. Coba. Nah, kalian harus berani nyoba satu soal dulu. Ini tentukan semuanya untuk fungsi Y sama dengan 3 sin 4X min berapa ya maunya ya? 80 aja lah. Atau min berapa ya? Min 12 gitu. Plus, ini plus aja lah. Ini plus juga 5. Tentukan interval fungsi naik. Terus cekung ke bawah. Dan titik maksimum. Nah, 3 aja pertanyaannya. Fungsi naiknya antara berapa sampai berapa, cekung ke bawahnya berapa sampai berapa, titik maksimumnya berapa, koma berapa. Silakan dicoba. Ini saya kasih petunjuk dulu ya. Pisahin dulu Y dengan Y. Yang tanpa X dipisahin di kiri semua. Berarti di sini Y min 5 sama dengan 3 sin. Nah, di sini 4-nya keluarin dulu ada. Berarti dalamnya apa? X plus 3 derajat. Berarti fungsi dasarnya apa? Fungsi dasarnya apa? Coret yang X plus dengan yang Y min itu dicoret untuk menentukan fungsi dasar ya. Jadi fungsi dasarnya adalah Y sama dengan 3 sin 4X. Tuh kan udah ketahuan ya. Tinggal nanti sin 4X, 3 sin 4X ini tinggal digeser kemana supaya jadi itu. Silakan. Ngegeser kemana dulu, sok bilang dulu sebentar sebelum saya kerjakan, sebelum kalian mengerjakan. Gesernya kemana nih? Ke kiri, Pak. Lihat X ya, ditambah 3 berarti digeser ke kanan atau ke kiri. Ingat dibalik. Kiri, Pak. Kiri. Digeser ke kiri sejauh 3. Artinya nanti setiap X yang ada di sini, ya nanti kamu kurangin dengan 3 derajat. Oke, fungsi naik, fungsi turun, tentuin dulu dari sini, nanti tinggal dikurangin 3. Terus digeser kemana lagi? Y min 5, berarti digeser atas atau bawah? Atas. Iya, pinter, ke atas. Silakan. Ini atas bawah mah untuk nentuin maksimum minimum aja ya. Kalau fungsi lain mah cuma X-nya doang masalahnya. Kalau digeser ke atas, itu untuk menentukan maksimum minimum aja. Yang ngomongin Y cuma maksimum minimum. Kalau fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, cuma ini urusannya. Geser ke kiri aja. Ya, silakan di foto dulu atau ditulis dulu, soalnya saya mau keluar dulu dari Zoom meeting ini karena laptop saya mungkin agak ngehang ini. Ada yang ngerekam kayaknya ya, ini sebentar.
Ya, saya mau restart laptop saya dulu ya, sambil kalian kerjakan, silakan.
Oke, ini udah ada yang masuk nih jawabannya dari kolom chatting. Maksimumnya katanya 19,5,8 derajat ini ya. Naiknya antara ini, turunnya ini. Oke, kita tentukan dulu gambar aslinya. Y sama dengan sin Y sama dengan 3 sinus 4X. Pertama, adik-adik tentukan periodanya dulu ya. Jadi setiap ngegambar trigono, sekali lagi dibutuhkan X-nya dulu, periodanya. Tentukan perioda. Jadi saya mau gambar satu gelombang dulu. Berarti 4X sama dengan 360, berarti X-nya adalah 90 derajat. Berarti adik-adik cukup menggambar dari 0 sampai 90 ya. Ini saya gedein aja 0, 90. Kalau dibagi 2, tengah-tengah ini adalah 45. Oh, ada yang masuk lagi. Maksimumnya 33,8 ya, Brando. 33,8. Berarti ini bukan 19,5 ya, Brando ya. Brando jawabannya 33,8. 33 derajat, 8. Kita lihat. Santai. Sumbu X, sumbu Y. Bagi 2 berarti 22,5. Nambah 22,5 berarti di sini 67,5 ya. Oke, kita udah tahu semua, pokoknya gambarnya mulai dari 0. Ini juga 0, ini juga 0. Gambar fungsi sinus gini. Sinus, apa tadi? Sinus 4X. Depannya ada 3, berarti maksimumnya 3 ya. Minimumnya min 3. Oke. Untuk fungsi ini, fungsi interval fungsi naiknya bisa lihat dari gambar, adik-adik, dari 0 sampai 22,5. Nah, yang diinginkan tapi fungsinya adalah ini. Maka perubahan dari sini ke sini ngegeser apa tadi? Geser ke kiri 5, ke atas, ke kiri 3, ke atas 5. Kiri 3, ke atas 5. Berarti fungsi naiknya berubah dong. Ya. X-nya ini urusan sumbu X, 3 derajat, berarti nambah, kurang 3 ya. Dari minus 3 derajat, kurangin 3, 19,5. Terus fungsi naiknya juga masih bisa dilihat di sini ada di 67,5 sampai 90. 67,5 sampai 90 itu naik. Berarti kalau geser ke kiri 3 dikurangin 3 ya. Berarti 64,5. Sampai kurangin 3, 87. Oke, coba ya, cek jawabannya. Naik, iya betul ya, keren nih, 64,5 sampai 87. Iya, betul ya. Jawaban dari Hasan, ini benar. Tapi saya nggak nanya fungsi turun ya Hasan ya.
Perasaan apa yang nanyanya tadi lupa lagi ya? Fungsi naik cekung ke bawah. Cekung ke bawah, Hasan. Nanyanya cekung ke bawah. Cekung, menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Coba lihat, menghadap ke bawahnya dari 0 sampai 45. Digeser ke kiri. 3. Berarti kurangin 3 ya. Dari -3 sampai 42 derajat. Nah, itu cekung ke bawahnya. Terus maksimum. Nah, tadi Brando jawabnya apa tuh maksimum? 22,5, 3. 22,5, digeser ke kiri Brando. Ke kiri 3, berarti ngurangin 3 nih si ini. Jadi 19,5 dong. Derajat. Terus digeser kemana lagi tadi? Ke atas 5. Berarti nambah 5 ya. Iya, 0,8-nya udah bener ya. Cuma sudutnya aja yang beda. Coba dari Hasan. Iya, bener ya. 19,5,8. Betul. Mantap, mantap. Bagus. Ya, silakan adik-adik. Boleh dicatat dulu. Gampang ya. Kalau pakai turunan juga nanti ujung-ujungnya ke sini adik-adik. Itu lebih parah lagi karena dia harus pakai pertidaksamaan trigonometri. Jadi adik-adik harus bisa gambar fungsi dasar sebelum ditambah dikurangin si X-nya, dan si Y-nya juga sebelum ditambah atau dikurangin. Ya. Nah, sekarang saya tidak akan memberikan petunjuk. Silakan adik-adik coba sendiri. Yang belum berhasil tadi nyoba, nah ini masih ada kesempatan adik-adik coba lagi. Tentukan interval fungsi turun. Titik minimum dan cekung ke atas. Fungsi Y sama dengan 2 sin 3X min 15 derajat. Plus 1. Ayo, min 1 deh. Silakan.
Ya, oke, adik-adik di sini sudah ada yang masuk jawabannya ya. Katanya turun ini titik minimumnya 95, derajat, min 3, cekung ke atasnya ini. Berarti fungsi dasarnya adalah saya ubah dulu, pindahin ke kiri y plus 1 sama dengan 2 sin, 3-nya keluar, adik-adik di sininya dikurangi 5 derajat ya. Berarti fungsi dasarnya adalah Y sama dengan 2 sin 3X. Periodenya berarti 3X sama dengan 360, berarti X-nya 120 ya. Periodenya berarti 120. Dari 0 sampai 120 dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Gambarnya mulai dari sini untuk sinus. Sorry gambarnya jelek, biarin. Maksimumnya 2, minimumnya minus 2 gitu ya. Nah, kemudian fungsi ini digeser geser ke mana ini? X min, berarti digesernya ke kanan ya, dibalik kan. Ke kanan 5. Ini Y plus. Berarti ke bawah ya. Ke bawah 1. Berarti pertanyaannya fungsi turun. Turunnya dari 30 sampai 90. Tapi karena digeser ke bawah, ke kanan 5, berarti nambah 5 nih. 35 sampai 95. Kita lihat jawabannya. 35 sampai 95. Cocok pisan ya. Oke, titik minimum. Adik-adik bisa lihat di situ titik minimumnya X-nya 90, Y-nya minus 2. Karena digeser ke kanan berarti X-nya berubah jadi 95 ya. Koma ke bawah 1 berarti kurangin 1, min 3 ya. Kita lihat lagi jawabannya. Cocok lagi. Wah, bagus nih, pinter banget nih. Nah, cekung ke atas. Cekung ke atas dari 0 sampai 60. Maaf. Dari 60 sampai 120. Cekung ke atas. Berarti cekung ke atasnya karena dia ngegeser ke kanan 5, berarti nambah 5 ya. Berarti 65 sampai 125. Iya. Betul semua nih jawabannya, keren. Ya. Sip, gitu aja, jadi gampang ya. Silakan, ini saya sebenarnya sambil nunggu aja pertanyaan dari kalian, tapi belum ada. Berarti kalian sudah oke semua nih. Soal lagi aja, Pak. Apa? Gimana? Ngerjain soal lagi. Gak ada pertanyaan juga sih saya. Oh, belum ada pertanyaan ya. Oh. Ya udah cuma gitu doang, ada gampang kan? Jadi gambar grafik dasar, terus amati deh grafik dasarnya digeser kemana supaya jadi soal yang ditanyakan. Ya kalau pakai turunan itu jadi ribet ya. Nggak penting banget. Lanjut materi aja kali, Pak.
Ya, oke, kita lanjut teori saja. Ada waktu 15 menit, lumayan ya, Adik-adik. Kita masuk bab polinomial atau suku banyak. Nah, nanti poin-poin penting di polinomial itu ada 5. Yang pertama adalah bentuk umumnya, Adik-adik harus tahu. Nah, cara baca bentuk umumnya dia pangkatnya harus berurut ya. Terus yang kedua, nanti di sini ada operasi-operasi aljabar. Operasi aljabar ya biasa ada 4, tambahan, kekurangan, perkalian, satu lagi adalah pembagian. Nah, tapi untuk di polinomial ini operasi yang paling ditekankan adalah operasi bagian ya. Kalau tambahan, kekurangan, kekalian mah gampang ya. Sama dengan kehidupan sehari-hari ya, Adik-adik, nambah ngurang ngali mah gampang ya. Yang sulit itu ngebagi. Apalagi bagi-bagi uang. Oke ya, kemudian yang ketiga, bentuk umumnya udah operasi, cara mencari akar-akar ya. Kalau di persamaan kuadrat kemarin mah pakai rumus ABC gitu ya, memfaktorkan. Nah, ini ada lagi cara mencari X yang memenuhi atau akar-akar pada persamaan polinom. Tapi persamaan polinomnya ini nggak sembarangan, ada harus bentuknya bentuk spesial. Jadi si pembuat soalnya harus sudah membuat gampang nyari akar-akarnya ya. Kemudian yang keempat, nanti di sini ada yang namanya dalil Vieta. Nah, dalil Vieta ini ngomongin tentang hasil kali dan jumlah akar-akar. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling sering ditanyain di soal UTBK, yaitu dalil sisa ya. Dalil sisa, pertanyaan seputar sisa-sisa. Oke, karena waktunya cuma tinggal beberapa menit lagi, hari ini kita cukup sampai nomor 1 dan nomor 2 saja ya. Oke, bentuk umumnya, nah yang tadi saya udah bilang, jadi kalau ada persamaan polinom, nanti bentuknya di sini harus gini, pangkatnya berurut, Adik-adik. A1, A2, pangkatnya berkurang 1. Dan seterusnya A3, X pangkat, N-2, dan seterusnya. Sampai konstanta, ya saya sebut aja konstantanya adalah A0. Jadi dibacanya ini harus berurutan. Ya, jadi nulis pangkatnya itu harus berurutan. Hati-hati. Terus pangkatnya ini harus bilangan cacah, Adik-adik. Nggak boleh pecahan, ya, harus cacah. Ya, contohnya misalkan fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 7. Nah, ini persamaan polinom termasuknya. Kalau kayak gini 3x pangkat 7 min 5x plus 8 ini juga persamaan polinom. Nah, kalau yang ini bukan persamaan polinom. Oke, nah itu adalah bentuk umum ya. BU, bentuk umum. Nah, kemudian yang kedua, operasi-operasi aljabar. Untuk operasi tambahan, kekurangan, kekalian yang gampang tadi saya satuin aja dalam satu contoh ya. Misalkan kayak gini. Kalau saya punya fungsi fx 2x pangkat 3 min x plus 1, misalkan si gx adalah x kuadrat ditambah x min 2, misalkan pertanyaannya apa perkalian fx dikali gx. Nah, adik-adik tinggal kaliin aja 2x pangkat 3 min x plus 1 dikaliin dengan x kuadrat ditambah x min 2 ya. Kita distribusikan saja. Ini suku pertama, kita kaliin dengan suku-suku yang ada di sebelahnya ya, kaliin ke sini, kaliin ke sini, kaliin ke sini ya. Berarti pangkatnya dijumlah ya. Jadi 2x pangkat 5, 2x pangkat 3 dikali x berarti 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Selesai. Suku yang kedua, Adik-adik. Kaliin sama yang di sini berarti min x pangkat 3
min X kuadrat, min X kali min 2 plus 2X. Oke, terakhir angka 1 kaliin ke sini semua, X kuadrat plus X min 2. Terus untuk ngejumlahin harus suku-suku yang sejenis. Pangkat 5 nggak ada teman, biarin. Pangkat 4 juga nggak ada teman, biarin. Nah, yang pangkat 3 nih bisa disatuin jadi min 5X pangkat 3. Yang pangkat 2 dengan yang pangkat 2 ternyata habis. Terus yang X dengan yang X plus 3X, ya min 2. Nah, ini hasilnya. Jadi dari perkalian ini udah ada operasi tambah dengan kurang. Ingat, kalau nambah atau kurang, dia harus sejenis. Ya. Nah, ada juga satu cara, metode yang kedua, yaitu cukup menulis koefisien. Ya. Tapi hati-hati, harus berurut. Banyak yang salah karena dia lupa mengurutkan, berurut. Ya. Misalkan koefisien fx-nya 2, terus karena pangkat 2-nya nggak ada, dia harus tulis di sini 0. Ya. Terus pangkat 1, min 1, terus 1. Jadi kalau pangkat 3, derajatnya, pangkat tertingginya 3, ini harus ada 4 adik-adik sukunya. Harus lebih 1. Yang pangkat 2 tadi ini untuk pangkat 3, untuk pangkat 2 disimpan di sini ya. Jangan salah nyimpan, ini 1, terus 1 lagi, terus min 2. Nah, ini tinggal dikaliin seperti biasa. Min 2 kali 1 min 2, min 2 kali min 1 plus 2, ini adalah 0, yang ini adalah minus 4. Kaliin 1 min 1, 0, 2, kaliin sama 1 min 1, 0, 2. Terus dijumlahin adik-adik. Sama seperti biasa. Berarti ini 2, 2, min 5, 2, 2, min 5, 0, 3, min 2. Berarti ini koefisien pangkat berapa? Pangkat 3 dikali pangkat 2, berarti pangkatnya jadi pangkat 5. Tuh ya, sama ya. 2, 2, min 5, yang ini 0, nggak ada tadi. Terus ini 3, terus min 2. Nah, itu metode menulis koefisiennya saja. Silakan, adik-adik ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk operasi pembagian. Tolong fokus di operasi pembagian ini. Nah, nanti operasi pembagian ada 2 tipe ya, adik-adik. Tipe yang pertama, dia pembaginya ini adalah linear. Linear, berpangkat 1. Contohnya langsung aja, saya punya misalkan 2x pangkat 4 min x pangkat 2 plus 5x min 7 misalkan. Saya bagi dengan 2x min 4. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Nah, adik-adik bisa gunakan 2 cara. Bisa pakai cara SD. Cara SD itu yang pakai gini adik-adik. Ya. Dibagi 2x min 4. Berarti di sini 2x min 4. Oke, kita hilangkan pangkat tertingginya dulu. Berarti dikali berapa, Dede? Kali x pangkat? Iya, kali x pangkat 3. Kaliin tadi, perkalian gimana? Ngaliin ke sini ya. Ini kali ini berarti 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3. Nah, ini dikurangin kan? Pangkat tingginya memang sudah disetting biar habis. Terus pangkat 3-nya karena di atas nggak ada, berarti dianggap 0. 0 dikurangin min, berarti plus 4x pangkat 3. Terus min x kuadrat plus 5x min 7. Terus kita habisin lagi 4x pangkat 3-nya nih. Berarti dikali 2x pangkat 2. Ya, 2x kuadrat dikali 2x, 4x pangkat 3, min 8x kuadrat. Udah, kurangin, habis. Ini kurangin min ini, berarti 7 ya. Oke, sedikit lagi. 7/2. Oke, 7/2x. 7/2x kali ini supaya ini habis maksudnya 7x kuadrat. 7/2 kali min 4. 2, 14 ya. Oke, kurangin 19x min 7. Terakhir ada deh, iya 19/2. 19/2 kali ini 19 kan, tuh ya, biar ini habis depannya.
19 per 2 kali min 4. 4 bagi 2, 2, 38. Min 38. Kurangin, berarti 31. Nah, ini udah disebut sebagai sisa. Yang ini disebut sebagai hasil. Nah, tapi terlalu ribet, adik-adik. Maka dikenalkan cara yang kedua atau metode yang kedua, yaitu dengan cara Horner. Tapi hati-hati, ini pengalaman pribadi ya Dede ya, membagi dengan cara Horner biasanya suka kelewat, jadi tidak berurut ya, hati-hati, harus berurut. Koefisiennya Dede tulis 2, habis pangkat 4, pangkat 3, nah pangkat 3-nya nggak ada, berarti ini tulisnya 0, terus min 1, terus 5, terus min 7. Nah untuk mastiin biar nggak terlanjur ngerjain taunya nggak ada di jawaban, hitung dulu. Banyaknya suku ini harus lebih 1 dari pangkat tertingginya. Padahal ada 5 ya. Itu waga patma cocok. Nah, ini disama denganin 0 dulu. Si ini disama denganin 0 dulu, nanti akan diperoleh apa? 2x sama dengan 4, dapat pembuat nolnya adalah 2. Nah, di sini adalah 2. Kalau di sini ada sebuah angka, maka di sini dinolin sebuah angka ada deh. Ini mengartikan di sini nggak boleh diisi angka. Di sini nih, nah ini 0 nih, nggak boleh diisi angka satunya. Terus beda dengan cara yang tadi, kalau yang tadi dikurang, kalau yang ini ditambah, karena diambilnya pembuat nolnya aja. Kita jumlahin, ada deh, 2 tambah 0, 2. Nah, nyampe sini harus dikaliin sama sebelah ini. 2 kali 2, 4, jumlahin 4, kaliin lagi 8, jumlahin 7, jumlahin 14, jumlahin 19, kaliin 38, jumlahin 31. Nah, yang terakhir ini disebut sebagai sisa. Cocok kan jawabannya? Sisanya 31. Nah, hasilnya, adik-adik hati-hati, ini juga banyak yang lupa. Si hasil ini harus dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Ya, koefisien pangkat tertingginya 2 di situ. Nih, 2. Berarti ini harus dibagi 2, adik-adik. Oke, berarti ini jadi 1, 2, 7 per 2, 19 per 2. Kita hitung konstanta X kuadrat, X pangkat 3. Berarti ini X pangkat 3, 2X kuadrat, 7 per 2X, 19 per 2. Nah ini hasilnya. Sama ya? Ya oke, itu tipe yang pertama. Hati-hati jangan lupa lihat koefisien pangkat tertinggi pembaginya. Kalau 1 ya dibagi 1, kalau 7 bagi 7. Ya. Nah, tipe yang kedua, pembaginya ini pangkat tinggi, adik-adik. Ya. Ada 2 menit lagi lumayan. Pangkat 5 misalkan gini. Saya bagi dengan X kuadrat min 2X plus 1, adik-adik. Berarti adik-adik cukup menulis koefisiennya 1, pangkat 4-nya nggak ada 0, min 1, 2, 1, min 1. Hitung dulu tuh, 2, 4, 6. Cocok ya, pangkat 5. Terus seperti yang tadi, ininya di tipe 2. Disama dengan 0 dulu. Terus pisahin pangkat paling tinggi pembaginya di kiri, berarti X kuadrat adalah, ini pindah ke kanan, 2X min 1. Nah, adik-adik di sini ada 2. Tulisnya ada 2. Dari belakang ya. Ingat, dari belakang. Min 1, angkanya aja ya, terus 2. Nah, kalau tadi cuma ada sebuah angka, kalau sekarang ada 2, ada deh. Kalau ada 2, di sini dinolin 2, ada deh. Ya, nanti di sisanya berkurang 1. Terus di sini berkurang 1 lagi. Pokoknya kalau dijumlahin ada 2 0, di sini juga ada 2 0. Ini 0 0. Di sini juga 0 0. Kalau cuma 1 ya 1. Jelas? Aduh, waktunya udah habis. Kalau ada 3 nih, misalkan ABC, coba kerangkanya gimana? 0-nya ada 3. Sini 0, 0, 0. Berkurang 1, berkurang 1 lagi. Nanti di sisanya, ya. Kalau di sini 3, di sininya 2, ada kosongin. Terus pokoknya jumlahnya ada 3 kosong. Ini kosong kosong, berarti di sini kosong. Ini kosong kosong, berarti udah nggak ada. Pokoknya jumlahnya harus sama, ada 3. Ngikutin si banyaknya ini.
Yang ABC-nya itu pembuat nol pembaginya ya Pak? Pembuat nol, bukan. Ya, jadi kalau koefisiennya, misalkan suatu fungsi dibagi oleh X pangkat 4 min X kuadrat plus 5X min 7 misalkan. Berarti ini disama denganin berapa dulu tadi? 0 ya. Berarti dipisahin, berarti X pangkat 4 adalah pindahin ke kanan. Jadi, nah gini kan? Nah, tapi lihat pangkatnya pangkat 4, berarti pasti ada pangkat 3-nya. Berarti di sini ada pangkat 3 nih. Nah, berarti pembaginya kamu tulis dari belakang, 7. Terus min 5, koefisiennya aja. Terus 1, terus 0. Nah, di sini ada 4. Kalau ada 4, berarti nolnya ada 4 ya. Ada di sininya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nanti di sisanya pasti ada 3, berkurang 1. Nanti ini berkurang 1 terus. 3, 2, 1. Imbangin. Jadi jumlahnya ada 4 0 di sini, 2 terus 1 gitu. Terus jumlahin biasa. Dah, yuk jumlahin. Setiap nyampe sini kaliin sama sebelahnya. 1 kaliin min 1 ya. Simpan di sini. 1 kali 2 simpan di sini. Jumlahin. Setiap nyampe sini kaliin lagi sama sebelahnya. Simpan di barisan masing-masing. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 2 4. Jumlahin 2. Kaliin lagi min 2. 2 kali 2 4. Jumlahin 4. Kaliin lagi min 4. Kaliin 8. Jumlahin 8 tambah 1 9, berarti ini 7, yang ini min 5. Nah, pangkat 5 dibagi pangkat 2, pasti pangkat 3 kan? Berarti ini koefisien pangkat 3, Dede. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 2X tambah 4. Berarti yang ini disebut sisa. Nah, ini konstanta, ini X. Pokoknya harus berurut. Berarti 7X min 5. Nah, kalau nggak percaya, Dede coba bagiin pakai bagi cara SD tadi. Cobain, nanti ini dibagi ini, pasti hasilnya ini, sisanya ini. Silakan adik-adik ditulis. Saya sampai di sini dulu, karena saya harus masuk ke room berikutnya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya, nanti kita sambung Selasa depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama.